Nah, sebetulnya kalau kita lihat dasar dari pembuatan batik itu sederhana. Kunci pokok dari pembuatan batik itu kita bisa menemukan apa yang disebut dengan ornamen utama, ornamen pengisi, dan isen-isen. Ini berlaku untuk batik-batik tradisi yang ada di daerah pedalaman, Jogja dan Solo. Kita bisa melihat bahwa ornamen pokok yang tadi saya sebutkan pembentuk utama motif itu terdiri dari gambar yang paling besar ukurannya dibandingkan dengan motif pengisi. Motif pengisi itu adalah motif yang menambahkan keindahan pada ornamen utamanya. Misalnya ornamen utamanya kita bentuk bunga, bunganya besar, kemudian pengisinya kita kasih kupu-kupu. Kemudian ini belum lengkap karena batik secara tradisi itu ada yang namanya isen-isen. Isen-isen itu bisa berupa titik-titik, garis-garis, garis lengkung yang disusun sedemikian rupa untuk menambah keindahan dari motif batik secara keseluruhan. Kemudian dari motif-motif inilah baru kita bisa membuat batik. Selanjutnya kita akan membuat batik dengan langkah-langkah berikut. Secara umum kita memerlukan alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan yang pertama adalah canting. Canting itu banyak sekali ragamnya. Saat ini bahkan ada yang namanya canting listrik. Canting yang kita pakai untuk membatik itu ada macam-macam. Ada yang lubangnya satu, ada pula yang lubangnya banyak. Nah, canting ini digunakan untuk menggoreskan lilin ataupun yang kita sebut dengan malam pada pola-pola batik. Kemudian selain kita membutuhkan canting, kita membutuhkan kompor batik. Kompor ini fungsinya untuk melelehkan lilin batiknya. Selanjutnya kita juga butuh peralatan mewarnai seperti baskom, gelas, sendok, dan sebagainya. Berikutnya adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat batik. Bahan yang dapat kita gunakan adalah kain. Kain yang bagus untuk membatik itu adalah kain yang terbuat dari selat alam, baik mori, sutra, kemudian bisa serat rami, kemudian linen dan sebagainya. Kemudian kita membutuhkan malam batik dan pewarna. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat batik itu sebetulnya tidak sulit. Kalau kita perhatikan, membatik itu sederhana karena kita cukup memindahkan gambar yang kita buat ke kain, kemudian kita canting. Pada awalnya memang sulit, tapi lama-lama itu adalah pekerjaan yang mengasihkan. Ketika kita menorehkan canting yang berisi malam itu pada kain, kita akan membuat gambaran sesuai pola. Nah, inilah yang disebut kelowongan. Kemudian ketika kita selesai membuat kelowongan, kita akan membuat ornamen lainnya, ornamen pengisi yang bentuknya lebih kecil. Selanjutnya baru kita membuat isen-isen bidang isian yang dibatik. Berikutnya kita akan langsung mewarnai, dan warna yang kita pakai bisa bermacam-macam yang tersedia di pasaran. Kuncinya adalah malam dingin. Jadi kalau malam itu panas, apa yang kita buat di kain yang berupa kelowongan dari lilin ini akan hancur semuanya. Karena itu pewarna untuk batik adalah pewarna dingin, misalnya naftol, indigosol ataupun remasol. Kemudian dari mewarnai selesai, kita akan lanjutkan ke proses pelorodan, yaitu membuang malam yang menempel pada kain, kemudian dicuci bersih, baru kita jemur di tempat yang tidak terlalu panas tetapi angin cukup kencang. Baru kita selesai membuat batik. Berikut ini adalah contoh-contoh batik yang dibuat oleh teman-teman dari Rias Busana, Tata Rias Busana Seni Rupa ISBI Bandung. Ini kita lihat yang pertama. Misalnya, kita melihat ada batik dua warna.
Natalia membuat batik dengan motif kawung berwarna putih dengan dasar berwarna biru, dan kemudian Putri membuat motif gambar kekinian sebagai ornamen utama, kemudian motif ornamen pengisi, dan isen-isennya cenderung menarik karena sebagian besar dari isen-isen itu dihiasi menggunakan titik-titik, dan ada bagian yang besar yang dia buat menggunakan garpu yang dicelupkan ke malam. Kemudian Putri akan mewarnai dengan berwarna orange. Nah, kalau kita lihat prosesnya itu mulai dari mendesain, kemudian dipindahkan ke kain, lalu dibuat kelowongan, baik untuk ornamen pokok dan ornamen pengisi, dikasih isen-isen, kemudian dicelup ke pewarna. Tadi saya sebutkan Natalia berwarna biru dan untuk Putri berwarna oranye. Selanjutnya batik dilorot, kemudian dicuci bersih dan dijemur. Berikutnya kita akan melihat motif yang lainnya. Motif ini dibuat oleh Aini, Alivia, dan Lutfi. Ketiga teman kita ini mempunyai teknik yang berbeda dengan yang pertama. Mereka akan mendesain kain, kemudian memola, kemudian juga membuat kelowongan, sampai isen-isen sama halnya dengan pembatikan yang pertama tadi. Namun bedanya, kalau tadi warna dihasilkan dari celupan, sekarang warna dihasilkan dengan cara mewarnai bidang-bidang motif menggunakan kuas. Ini yang disebut teknik coletan. Jadi warna yang nanti dihasilkan akan sangat beragam tergantung kita mau warna apa saja. Nah, bidang dasarnya akan berwarna sesuai yang kita inginkan, itu satu warna. Jadi tekniknya desain, kemudian memola, kelowong, mencolet. Nah, yang dicolet ini ditutup dengan malam ketika sudah kering, kemudian baru kita celupkan untuk warna dasar. Selanjutnya sama seperti tadi, kita lorot untuk menghilangkan warna dan dijemur. Kemudian ada teknik yang lainnya, yaitu milik Nizar. Ini ada sedikit berbeda karena latarnya berwarna putih. Kalau yang dua tadi latarnya berwarna, saat ini latarnya berwarna putih. Nizar juga membuat teknik sama seperti di atas, mulai dari desain, pola, kelowong, kemudian sistemnya dengan menggunakan colet. Nah, ketika Nizar akan mencolet, bidang dasar yang berwarna putih itu Nizar akan tutup dengan istilah tembok, menembok dengan malam. Sehingga batikan yang digunakan oleh Nizar ini bentuknya berbeda dengan dua batikan yang sebelumnya. Kemudian setelah beres dicolet, tanpa ditutup lagi langsung dilorot. Kemudian dijemur juga. Hasilnya warna dasarnya putih dengan motif yang beragam tadi berwarna-warni. Selanjutnya yang keempat milik Nadia hampir sama, hanya saja di bidang dasarnya itu ada retakan-retakan dalam batik, ini disebut dengan remekan. Nah, ini dibuat dengan cara menutup. Kalau Nizar tadi menembok seluruh bidangnya dengan malam, kalau yang ini Nadia gunakan dengan menggunakan parafin. Setelah selesai, parafin itu akan diremas membentuk efek retak-retak yang disebut remekan tadi. Kemudian untuk yang Safa, Sani, dan Selfie ini juga sedikit berbeda dengan yang tadi. Ini membuat warna-warna batiknya itu beragam, tapi tidak dengan sistem colet, tapi dengan sistem celup berulang, yaitu celup tutup. Berapa banyaknya warna yang kita inginkan, kita menggunakan teknik celup tutup itu sebanyak yang kita mau. Kasus pada Sani menggunakan dua warna, kemudian Safa menggunakan dua warna juga, dan yang terakhir Selfie itu menggunakan 3 warna. Jadi Selfie menggunakan teknik mulai dari mendesain, kemudian memola, membuat kelowong dan isen-isennya, kemudian dicelup. Celupan yang kita inginkan berwarna tertentu kita tutup, yang lainnya dibuka, kita celup lagi, kemudian celupan kedua kita tutup lagi,
dicelup lagi, kemudian ditutup dan dicelup yang terakhir. Nah, hal ini akan menghasilkan berapa jumlah warna motif sesuai dengan kita celup tadi dengan tumpukan warna. Jadi kalau kita menggunakan celupan pertama itu berwarna kuning, kemudian yang kedua kita campur dengan oranye, nanti ada warna kuning pada motif, kemudian ada warna kuning ke arah orange. Kemudian kita tutup yang berwarna kuning dan berwarna orange itu, kemudian kita celupkan lagi ke warna merah misalnya, itu akan menghasilkan warna oranye yang lebih pekat. Selanjutnya kita celup lagi ke warna biru misalnya, itu nanti akan menghasilkan warna ungu. Jadi warna dasar ini akan terjadi sesuai dengan campuran berapa warna yang kita gunakan untuk mencelup. Kemudian kita lanjut ke batikan karya Wahyudi dan karya Devi. Wahyudi dan Devi ini sebetulnya prosesnya sama, hanya saja Wahyudi menggunakan retak-retak berwarna hitam hanya sedikit, sedang Devi dominan warna gelap. Prosesnya kita mulai untuk Wahyudi, dia mendesain, kemudian membuat pola, klowong, dan setelah di klowong itu dia celup ke warna abu-abu, kemudian yang warna abu-abu beberapa motif dia tutup, bidang yang kosongnya dia tutup dengan parafin seperti Nadia untuk menghasilkan efek remekan. Kemudian baru dicelupkan ke warna hitam untuk membuat retakan berwarna hitam. Wahyudi berbeda dengan yang lainnya karena Wahyudi menggunakan pewarna bukan naftol tapi indigosol. Bedanya kalau naftol itu kita tidak memerlukan sinar matahari, sedangkan Wahyudi sangat membutuhkan sinar matahari untuk menghasilkan warna yang baik. Devi awalnya membuat desain seperti Wahyudi, tapi di tengah perjalanan Devi berubah pikiran, sehingga setelah Devi mendesain kemudian memola, dia akan melakukan teknik celup. Devi mewarnai batikannya itu dengan warna dasar berwarna merah, kemudian baru Devi lakukan pengelowongan. Setelah pengelowongan selesai, Devi menutup bidang-bidang yang sudah berwarna merah itu juga dengan menggunakan parafin untuk menghasilkan efek remekan. Setelah itu dicelup dan terakhir dilorot, kemudian dijemur, sehingga hasil batikan Devi dan Wahyudi hampir sama tapi berbeda dalam teknik pembuatannya dan teknik pewarnaannya. Berikutnya motif batik yang dibuat oleh Ilham. Ilham mendesain batik, kemudian langsung mencelup, kemudian dipola, diklowong, kemudian selesai diklowong akan dibuat warna yang berbeda, sehingga pada Ilham itu warna dasarnya itu berwarna hijau, namun klowongannya berwarna kuning. Sedikit berbeda dengan Ilham, yang dimiliki Intan menggunakan efek retak-retak dari parafin. Jadi kalau Ilham dan Intan ini memulai dengan dicelup, kemudian diklowong. Kalau Ilham begitu selesai diklowong, dicelup ke warna biru sehingga menghasilkan hijau tua. Kalau Intan ketika diklowong, sebagian motif yang besar ataupun bidang yang lebar dia isi dengan parafin sehingga menghasilkan remekan parafin. Baru dicelup ke pewarna biru menghasilkan warna hijau. Terakhir kita akan membahas karya batik milik Vini. Batik ini berbeda dengan batik yang lainnya. Vini mulai dengan mendesain, kemudian memola, kemudian dia membuat isen-isen. Kalau yang lain, kelowongan yang dia buat pertama, sedangkan Vini memilih membuat isen-isen yang pertama. Jadi isen-isennya dia buat duluan, kemudian dicanting, setelah itu baru dicelup. Vini menggunakan warna kuning, sehingga nanti outline-nya akan berwarna kuning. Berikutnya Vini akan melanjutkan dengan kelowongan,
untuk membuat motif utama dan motif pengisinya. Selesai pembuatan motif ini, Vini akan melanjutkan dengan celup berwarna merah. Jadi kain yang dihasilkan nanti berwarna oranye karena ada perpaduan dari kuning dan merah. Selanjutnya Vini akan menutup motif yang berwarna merah. Kemudian bidang yang besar Vini tutup dengan menggunakan parafin untuk menghasilkan efek retak-retak. Setelah motif yang merah tadi selesai ditutup dan mengoleskan bidang luas dengan parafin, Vini akan melanjutkan dengan pencelupan yang ketiga dengan berwarna hitam. Akhirnya batikan yang dibuat Vini ini menggunakan celupan 3 warna. Selanjutnya dilorot baru dijemur. Batik yang dihasilkan Vini ini mempunyai warna dasar merah, orange semu merah, kemudian dengan retakan berwarna hitam, lalu outline berwarna kuning dengan titik-titik isen-isen berwarna putih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda tertarik untuk membuat karya-karya batik dengan teknik pewarnaan maupun teknik pembuatan yang berbeda-beda. Untuk itu selamat bekerja, buatlah karya yang terindah sesuai dengan keinginan Anda.
So happy to live this life right beside you. I'm so satisfied.
so happy to live this life right beside you. I'm so satisfied.
so happy to live this life.